Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irwan Siagian MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah menulis ilmiah. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai makalah. Yang pertama yaitu ciri pokok, yang kedua adalah isi, dan yang ketiga adalah sistematika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Nur Laila Isnaini dengan NPM 201721500318 Universitas Indraprasta PGRI. Yang pertama kita akan membahas yaitu pengertian makalah. Makalah adalah salah satu karya tulis yang membahas tentang suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu masalah secara ilmiah. Pengertian makalah menurut para ahli. Menurut KBBI, dalam hal ini, makalah dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama, makalah ialah tulisan resmi tentang suatu pokok. Suatu pokok yang dimaksud akan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Dan yang kedua, yaitu makalah ialah karya tulis pelajaran atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Selanjutnya menurut Tanjung dan Ardial, makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Selanjutnya yaitu menurut Surahmat. Menurut Surahmat, makalah adalah segala jenis tugas kuliah yang harus diselesaikan secara tertulis, baik sebagai hasil pembahasan buku maupun sebagai hasil karangan tentang suatu pokok persoalan. Selanjutnya yaitu menurut Panuti Sujiman. Makalah ialah karangan prosa, bukan cerita rekaan yang membicarakan pokok tertentu, yang biasanya makalah dimuat di majalah atau koran, tetapi makalah dapat juga merupakan sebuah buku antologi. Selanjutnya, menurut WJS Purwadinata, makalah ialah uraian tertulis yang membahas suatu masalah tertentu, dikemukakan untuk mendapat pembahasan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu menurut Muhammad Ali, makalah ialah karya tulis ilmiah yang pembahasannya difokuskan pada suatu masalah tertentu, biasanya berhubungan dengan suatu mata kuliah atau bidang spesialisasi tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri pokok makalah. Ciri pokok makalah menurut Alec dan H. Ahmad, yang pertama yaitu logis. Artinya, keterangan, uraian, pandangan, dan pendapat dapat dikaji. Dan yang kedua adalah objektif. Artinya, mengemukakan keterangan dan penjelasan apa adanya. Yang ketiga adalah sistematis. Artinya, apa yang disampaikan disusun secara runtut dan berkesinambungan. Yang selanjutnya adalah jelas. Artinya, keterangan, pendapat, dan pandangan yang dikemukakan jelas dan tidak membingungkan. Selanjutnya yaitu kebenaran dapat diuji. Artinya, pernyataan, pandangan, serta keterangan yang dipaparkan dapat diuji berdasarkan pernyataan yang sesungguhnya.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis makalah. Makalah yang pertama yaitu makalah deduktif. Makalah deduktif adalah makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian teoritis atau pustaka yang relevan dengan masalah yang dibahas. Dan yang kedua yaitu makalah induktif. Makalah induktif adalah makalah yang disusun berdasarkan data empiris yang bersifat objektif, sesuai apa yang diperoleh dari lapangan, serta relevan dengan permasalahan yang dibahas. Dan yang ketiga, yaitu makalah campuran. Makalah campuran adalah makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian teoritis yang digabungkan dengan data empiris yang relevan sesuai dengan topik yang dibahas. Selanjutnya yaitu menurut Maimunah, makalah campuran dibagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama adalah makalah ilmiah, yang kedua adalah makalah kerja, yang ketiga adalah makalah kajian, yang keempat adalah makalah posisi, yang kelima adalah makalah analisis, dan yang keenam adalah makalah tanggapan. Makalah ilmiah, gaya bahasa yang dipakai dalam makalah ilmiah adalah sederhana, lugas tegas, dan tidak mementingkan keindahan bahasa seperti dalam sastra seni. Makalah ilmiah biasanya ditulis dari belakang meja dan dimaksudkan sebagai suatu sarana pemecahan suatu masalah secara ilmiah. Sudah menjadi kewajiban penulis makalah ilmiah memerlukan studi kepustakaan dan ini terlihat pada referensi yang dicantumkan. Selanjutnya adalah makalah kerja. Makalah ini hampir sama dengan makalah penelitian. Makalah kerja pada umumnya dibaca dalam seminar. Makalah kerja disampaikan dalam bentuk argumentasi sebagai suatu hasil penelitian. Jadi, di dalam makalah kerja yang dibacakan itu harus ada masalah. Yang selanjutnya yaitu makalah kajian. Istilah ini dipakai untuk karya tulis ilmiah yang merupakan sarana pemecahan suatu masalah yang kontroversial tanpa maksud untuk dibaca dalam suatu seminar. Makalah kajian lazimnya tidak digolongkan sebagai makalah kerja. Yang keempat yaitu makalah posisi. Istilah ini dipakai untuk karya tulis yang disusun karena terdapat masalah kontroversial. Makalah posisi ditulis karena diminta oleh suatu pihak sebagai alternatif pemecahan suatu masalah yang kontroversial. Prosedur pembahasan dan penulisannya dilakukan secara ilmiah. Masalahnya pun ilmiah. Selanjutnya yaitu makalah analisis. Makalah analisis berisi suatu analisis yang masalahnya telah ditentukan sebelumnya. Karya tulis semacam ini bersifat objektif empiris. Dan yang terakhir adalah makalah tanggapan. Bentuk karya tulis ini sering ditugaskan kepada mahasiswa. Makalah tanggapan dipakai untuk karya tulis pemenuhan tugas yang berupa reaksi terhadap suatu bacaan. Makalah tanggapan dimaksudkan sebagai latihan dan biasanya pendek, karena pembahasan dilakukan secara ilmiah, maka pemberian data dari bacaan biasanya berupa kutipan langsung. Selanjutnya yaitu adalah sistematika makalah. Selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Menurut Sugiono, sebagaimana dikutip dari buku Sudaryono, Metodologi Penelitian, secara umum, latar belakang masalah berisikan tentang suatu hal menarik yang menyebabkan pembuatnya memilih tema atau judul makalah tersebut. Yang kedua adalah rumusan masalah. Isi dari rumusan masalah merupakan kalimat pertanyaan yang timbul dari latar belakang masalah. Biasanya, terdapat 2 buah kalimat pertanyaan dan mempunyai hubungan dengan pokok dari masalah yang diungkap di makalah. Oleh karena itu,
Kalimat pertanyaan tersebut sangat singkat dan lugas, tidak lebih dari 1 paragraf. Selanjutnya yaitu bab 2 pembahasan. Yang pertama adalah kerangka teori atau tinjauan pustaka. Menurut Muhammad, suatu teori merupakan himpunan konsep, definisi, dan proposisi yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan untuk menjelaskan serta memprediksi fakta yang akan dikemukakan secara tertulis dalam makalah. Menurut Muhammad, beberapa fungsi teori yaitu yang pertama adalah sebagai suatu orientasi teori membatasi jumlah fakta yang perlu dipelajari. Dan yang kedua, memberikan pedoman cara-cara mana yang dapat memberikan hasil terbaik. Yang ketiga, yaitu meringkas apa yang diketahui mengenai objek yang dikaji dan menyatakan keseragaman yang tidak dapat diamati dalam pengamatan langsung. Yang keempat yaitu teori digunakan untuk memprediksi fakta-fakta lebih lanjut. Bab 3, penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Pada umumnya, isi kesimpulan merupakan narasi dari buah pemikiran kritis dan argumentasi atau menyampaikan pendapat yang menunjukkan pemahamannya terhadap permasalahan fakta yang dibahas pada bab 2 pembahasan. Selanjutnya yaitu saran. Saran yang dimaksud berupa masukan secara tertulis terhadap argumentasi atau pendapat yang telah dikemukakan dalam kesimpulan. Saran bersifat menambahkan dan mempunyai fungsi untuk menemukan solusi dalam memecahkan permasalahan atau fakta dengan tepat sasaran. Oleh karena itu, saran berisikan kalimat yang tegas dan jelas. Selain 3 pokok utama di atas, terdapat juga penunjang dalam pembuatan makalah, yaitu yang pertama adalah lembar judul, yang kedua adalah lembar pengesahan, yang ketiga adalah kata pengantar, yang keempat adalah daftar isi, dan yang kelima adalah daftar gambar atau tabel, itu pun jika ada. Yang keenam adalah daftar pustaka, dan yang terakhir lampiran-lampiran. Selanjutnya yaitu simpulan. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang membahas suatu topik yang tercakup dalam ruang lingkup suatu permasalahan berdasarkan hasil kajian teori atau kajian lapangan. Makalah bukan merupakan rangkuman, melainkan sebagai informasi jawaban tertulis dari pengujian atas beberapa pertanyaan. Selanjutnya yaitu rujukan. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dalam video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.